ketika sebelum mau mulai pendakian mereka tuh masih di tahapan yang pos registrasi. Ada sebuah keanehan gelagat dari si perempuan ini. Perempuan ini tuh kayak megangin perutnya aja gitu cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini cuy, gua bakal ngebawain cerita Yanto nih. Mungkin kalian udah tahu Yanto ini salah satu orang yang ada di ceritanya si Asep cuy. Jadi kalian sudah bisa menebak lah ceritanya pasti ada lucu-lucu gimana gitu kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi, biar nggak panik coy. Oke, kita bakal langsung lanjut ke ceritanya. Jadi ceritanya ini tuh berawal dari ada nih. Jadi kondisi pada saat itu sebetulnya Yanto ini lagi ada di rumah dan kebetulan lagi ada di belakang rumah nih. Dan kebetulan memang belakang rumahnya ini tuh luas lah. Ya biasa pada umumnya bapak-bapak gitu kan lagi mandiin ayam, mandiin burung gitu kan, main karet, main apa nggak tahu lah, pokoknya di belakang aja intinya. Tiba-tiba ada salah satu orang saudaranya, ya mungkin keponakannya gitu. Kita sebut aja si keponakannya ini namanya tuh Dika coy. Nah Dika ini tiba-tiba berkunjunglah ke rumah Yanto ini kan. Set masuk, ternyata yang nyapa ini adalah sang istri dari Yanto ini cuy. Dan Dika tuh langsung bilang, "Oh Om Yanto kemana Bi?" "Oh ada di belakang," gitu kan. "Udah lu ke belakang aja sono." Belakang lah dia. Set kucuk tuh ke belakang. Dan pas udah sampai ke belakang, wih rajin bener nih bapak-bapak gitu kan. Lagi ngapain gitu, tiba-tiba Yanto nih langsung nengok. Lu Dik, ngapain lu kesini tumben-tumbenan? Ada perlu apa lu? Biasanya juga agak pernah main kesini. Mau butuh apaan? Ada perlu apaan? Karena Yanto ini tahu coy, saudaranya ini atau keponakannya ini tuh jarang banget main ke rumah dia. Sekalipun main itu kadang-kadang kalau ada butuhnya, entah itu minjem dulu 100 lah gitu kan, minjem apa gitu, pokoknya ada aja yang dimintain tolong kalau dia tuh datang. Ya walaupun Dika ini tipikal orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dia minta gitu. Kalau minjem ya besoknya pun dibalikin gitu kan coy. Nah dari situ tuh Dika tuh cuman hahaha, "Gini Om, gua tuh kan mau naik gunung nih, kebetulan alat-alat gua juga udah pada rusak, gua mau minjem alat lu Om," dia bilang gitu kan. "Mau naik gunung mana lu?" "Ya adalah, udah gua mau naik sama anak-anak gua gitu kan, bareng sama yang lainnya." Boleh sih, tapi gue ikut lah." "Loh, tumben bener lu ngikut, bukannya lu udah pensi?" "Ya kalau gunungnya dekat sih gue mau ikut-ikut aja gitu. Memang gunung mana dulu, makanya gue nanya." Akhirnya Dika ini bilang, "Salak satu sih paling." Dari situ tuh Yanto kayak, "Ini bocah ngapain sih ke Gunung Salak?" gitu kan. Akhirnya Yanto ini bilang, "Lu ngapain ke Gunung Salak? Kayak agak ada gunung lain aja. Kan ada tuh gunung gede." Dika ini bilang, "Bosen lah ke gunung gede mulu. Gunung Salak satu lah sekali-sekali gitu. Pengen ngerasain namanya vibe ngecamp di atas puncak gitu kan. Mendingan kagak usah dah, apalagi lu ada rombongan atau kelompok lu yang memang parno." Ya elah kayak begituan doang. Dika ini seolah kayak ngeremehin gitu coy. Ya walaupun tahu Dika ini tidak bermaksud untuk ngeremehin tentang Gunung Salak. Jadi kayak sebatas bercandaan aja. Udah tenang kok, lagian juga dari tim gue tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu. Maksudnya tidak ada yang takut-takut banget gitu kan. Dan akhirnya dari situ pun Yanto pun ngasih, dan dia pun kayaknya gue ikut naik kali ya. Ya udah dah gue ikut juga dah. No lo ambil no barangnya apa yang perlu. Nanti gue gampang kalau alat gue sendiri. Oke siap. Akhirnya Dika ini ngambil barang yang memang perlunya. Diambil, dia pulang cabut tuh.
Dan pas udah pulang, Dika ini pergi ke kumpul ke temannya gitu. Mereka tuh kayak briefing dan lain-lain. Dan ketika briefing ini, Dika ini ngabarin lagi ke Yanto via WhatsApp lah gitu kan. Om, lu kalau mau ke sini nanti kumpulnya hari ini. Lu pokoknya gak usah bawa apa-apa. Lu ya udahlah, anggaplah lu jadi guide-nya, lu senior gua semua. Dari situ Yanto kayak seneng kegirangan, anjir. Gue senior nih. Nah, bisa gue peletak-peletakin nih palanya gitu kan. Bisa nih gue iseng-isengin nih bocah-bocahnya. Nah, kondisi pada saat itu Yanto tuh sebenarnya masih penakut, coy. Cuman nggak yang takut kayak sebelum-sebelumnya pernah naik ke Salak. Walaupun dia tuh kayak punya trauma ke Salak gitu kan, tapi ya sudahlah, masa bodoh gitu kan. Toh juga naiknya sama bocah-bocah PA semua, udah pasti omongannya tuh ya doyan humor semua, apalagi ponakannya si Dika ini gitu kan. Singkat cerita, mulailah di hari H ketika mereka mau mulai pendakian. Ternyata dari kelompoknya Dika ini bisa dibilang totalnya tuh ada 7 orang, dan salah satunya itu ada cewek 1 orang doang. Nah dari situ tuh Yanto tuh nggak permasalahkan lah, bodo amat dia mau naik selosin kayak mau naik 100 orang, nggak peduli gitu. Yang penting dia cuma pengen ikut naik aja. Nah dari situ sudah dibagilah kelompok. Ternyata ada salah satu temennya yang ngeliderin, dan sedangkan Dika dan Yanto ya sebetulnya yang ditugasin itu Dika untuk jadi sweeper. Cuman karena Dika ini salah satu orang yang bisa dibilang kenal banget atau akrab banget, Yanto tuh milih untuk ya udah gue nggak apa-apa dah, gue yang paling tua sendiri kan, gue ngikut bareng ponakan gue ya di belakang. Yang lain pun kayak setuju gitu, siap om gitu. Cuman ketika sebelum mau mulai pendakian, mereka tuh masih di tahapan yang pos registrasi. Ada sebuah keanehan gelagat dari si perempuan ini. Perempuan ini tuh kayak megangin perutnya aja gitu cuy. Dari situ tuh Yanto bilang, lu udah pada sarapan belum? Lah belum kan. Ya elah, sarapan dulu, nyarap dulu. Itu kasihan anak orang udah megangin perut, laparan kali. Padahal Yanto pun tidak tahu cuy, dipegangin perut itu memang lapar. Karena raut dari muka si perempuan ini, kita sebut aja namanya Sipa, tidak ada yang namanya kayak sakit gimana, cuman megangin aja, datar aja gitu kan. Kayak dilus gitu. Kayak dilus terus. Ya udah nyerap dulu, iya nih nyerap dulu, kasihan nih, takutnya ada yang kelaparan bla bla. Pada saat itu Sipa masih belum ngomong atau bicara tentang kenapa dia megangin perut gitu. Dan yang lain pun tidak terlalu memperdulikan karena ya mungkin kelaparan gitu kan coy. Singkat cerita mereka sarapan lah dengan seadanya, ada roti dan lain-lain, karena kondisi pada saat itu warung pun tutup. Akhirnya mereka makan, dan setelah makan mungkin jeda 10 menit akhirnya mereka mulai trekking. Ketika mereka mulai trekking ini kondisi itu jam 10 siang coy. Ya bisa dikatakan siang lah. Akhirnya mereka mulai trekking. Perjalanan sampai pos 1 ini aman banget, sampai pos 2 pun aman. Nah sampai di pos 2 ini mereka itu bisa dikatakan sampai jam 12 siang. Dan estimasi mereka setelah telatnya sampai di puncak 1 atau Salak 1 ini, perkiraan ya kurang lebih mungkin jam 6 paling telat kalau mereka santai banget atau ngaret gitu coy. Ya sudahlah, mereka di pos 2 ini kan istirahat, bikin kopi dan lain-lain. Dari sini Dika bilang, Om, lu bukannya udah pernah kesini ya? Gimana pas naik ke sini? Ini sih pertama kali gue naik ke Salak, terutama Salak 1 gitu kan. Salak 2 juga belum, gue pengen banget ke sono gitu kan. Iya nggak gimana ya, lu cobain aja sendiri. Katanya lu dapet yang aneh-aneh di sini. Coba dong ceritain. Dan tiba-tiba beberapa dari temennya tuh kayak kepo dong, gitu kan. Ya ceritain. Dalam hati Yanto tuh, lu pada aneh banget dah. Masa sesuatu yang horor atau serem-serem itu diceritain gitu kan. Tapi dari sekian banyak temennya Dika yang kepo, cuman si Pak cewek sendiri yang kelihatan mukanya tuh agak murung. Dan dari situ pun Yanto agak sedikit ngelirik ke si Sipa ini. Bukan karena dia perempuan sendiri atau memang tidak ngebaur gitu. Kalau namanya temen gitu kan, udah pasti mereka tuh ngebaur dan tidak mungkin juga diajak. Apalagi kalau memang Sipa ini salah satu pasangannya, ya otomatis mereka berduaan terus kan. Tapi ini tuh kayak ada sesuatu hal yang aneh atau yang disembunyikan oleh Sipa ini cuy. Dari situ tuh, udahlah aku usah cerita-cerita begituan, udah gampang nanti. Dia bilang gue ceritain kalau udah turun gunung baik. Terlalu malah ketakutan, beneran ada, lu ribet sendiri. Ya elah om, masa iya kagak boleh sih diceritain gitu kan. Akhirnya karena memang Yanto juga nggak mau nyeritain dan
Memang mereka juga tidak terlalu memaksakan gitu kan. Setelah ngopi-ngopi di pos 2 ini, akhirnya mereka lanjut lagi perjalanan. Nah, dimulai dari pos 2 sampai pos 3 ini, Sipa ini kelihatan cuy. Jadi kondisi Sipa ini antara tengah-tengah lah gitu kan. Kelihatan sama Dika nih. Om, itu Sipa ngapa dah? Tiba-tiba jalannya pelan. Karena kondisinya kan di tengah. Misalkan ada 8 orang kan, berarti dia urutan keempat atau kelima gitu. Yang dari belakang tuh tiba-tiba ngebalap sampai akhirnya di depan si Dika cuy. Sampai akhirnya di depan si Dika, dia tuh kayak ngerintih gitu. Akhirnya Dika ini nanya, "Sipa, lu kenapa? Lu nggak apa-apa? Istirahat dulu deh, istirahat dulu." Akhirnya Dika ini teriak nih ke bagian depan, break gitu kan. Mereka semua tahu nih kalau suruh break itu kan. Akhirnya ngeres. Ada apa dik? Nggak apa-apa, istirahat dulu. Istirahat dah, didudukin. Lu kenapa? Dan akhirnya Sipa tuh bilang, gue kayaknya lagi datang bulan deh ya. Perut gue sakit banget ini. Lah terus gimana? Lu bawa pembalut nggak gitu kan? Apa lu udah pakai pembalut gitu? Belum sih, makanya ini gue pengen ngecek dulu. Cuman kalau gue mau ganti di sini, gue agak risih, dia bilang. Nggak enak gitu kan. Dari sini Yanto kayak tarik napas panjang dong Yanto. Ya udah, daripada nanti nggak nyaman, darahnya bercecer kemana-mana, mendingan kamu ganti aja sih Pak, gitu kan. Dan yang lain pun sepakat untuk disuruh ganti aja. Akhirnya mereka bikin sebuah kayak keliling lah, pakai ya plywood gitu kan, dikelilingin. Dan udah ganti. Dan setelah ganti ini kan dibungkus pakai plastik, terus diaurin kopi. Sebetulnya diaurin kopi ini ada beberapa hal yang bilang, wah itu biar nggak dicium hama demit. Yang pasti itu biar nggak kecium bau amis, karena bau kopi itu kan sangat kental banget, atau baunya tuh enak banget gitu kan. Jadi nggak terlalu kecium amis lah kalau misalkan si sampah itu dibawa ke dalam tas gitu coy. Nah setelah membersihkan itu, mereka nih mau bongkar-bongkar. Tiba-tiba kan Sipa duduk nih nungguin bongkaran dari si plywood tersebut. Sipa tuh ngelamun, dan dia bukan jalan ke atas tapi jalan ke bawah. Dan jalan ke bawahnya ini bukan ke jalur, tapi kayak miring gitu. Dan dari situ pun tidak ada yang tidak ada yang sadar bahwa Sipa ini jalan kemana. Tapi Yanto tahu dan ngawasin ini orang jalan kemana. Dan terus diikutin, dia tuh jalan kayak mau masuk ke dalam hutan. Akhirnya dipegang, Sipa sadar lu, istighfar. Dan dari situ Sipa kayak, tadi kakek-kakek yang di sini kemana ya? Dari situ tuh Yanto kayak, kakek. Oh dia udah ke bawah, udah turun. Kata Yanto tuh gitu. Yaudah yuk naik lagi. Naik lagi lah. Dan dari situ pun ditanya dong sama anak-anak yang lain, habis dari mana lu mau berduaan? Wah lu jangan gue bilangin bini lu gitu kan. Kata penuturan si Dika itu gitu, kayak ngeledekin omnya ini. Karena Dika juga tahu lah, anak-anak yang lain pun tahu bahwa Yanto ini bukan tipikal orang yang seperti itu. Lu hidup lu kepo aja, namanya juga om-om keren, om-om kece gitu kan, lagi usaha nih, lu jangan suka ganggu. Mereka tuh akhirnya terbawa suasana, dan Siva pun kayak senyum tipis-tipis. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi dengan kondisi yang masih sama. Cuman kali ini Yanto ini agak sedikit narik Dika. Dik, sini dulu dah. Apaan sih om? Lu awasin tuh ya temen lu yang namanya Sipa, karena dia udah ngelantur dan mulai halu. Kenapa? Tadi nih, udah pokoknya ini obrolan kita berdua aja, kata Yanto tuh. Tadi dia jalan dan katanya ngikutin sosok kakek-kakek. Wah lu yang bener om gitu kan. Gue bilangin lu kagak percaya. Ya lu lihat aja nanti. Akhirnya mereka lanjut lagi jalan, dan singkatnya mereka sampai di pos 3. Dan di pos 3 ini ngeres sebentar, mereka lanjut lagi ke pos 4. Di pos 4 ini cuy, mereka jalan memang lumayan cukup lama, dan sampai di pos 4 ini udah kondisi jam 4 sore. Hari sudah mulai memasuki sore banget lah. Dan untuk kalian yang mungkin pernah ke Gunung Salak, kalian tahu lah vibe-nya Gunung Salak itu kalau sore hari jam 4 atau jam 5 kayak berasa maghrib, kalau misalkan kondisi kabutnya itu sudah turun. Dari situ ketika di pos 4 ini ngeres gitu kan. Nah yang tadi awalnya urutannya itu Siva ini di
tengah. Tiba-tiba Siva ini kendor lagi cuy. Bret, tapi dengan kondisi tidak yang berhenti. Tapi di depannya Dika dan di belakangnya Yanto gitu kan. Dari situ ditanya sama Dika ini, Siva lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, aman. Karena memang agak pengen santai aja. Dan Dika sama Yanto ini memaklumi kalau tiba-tiba fisik Siva ini jadi agak sedikit berubah atau agak sedikit melemah gitu cuy. Karena ya namanya juga orang datang bulan gitu kan. Terus aja nih jalan. Dan lu tahu nggak, Dika ini kaget tiba-tiba ada sosok yang turun setrut, dan itu nemplok di carriernya Siva. Dan tiba-tiba Siva itu kayak ngegeletak pingsan. Ketika tahu ada yang nemplok di bagian tas atau carriernya si Siva ini, Dika tuh mendadak kayak refleks baca doa makan gitu kan. Lo tau lah, Allahumma barik lana gitu kan. Dari situ Yanto yang tadinya kayak kaget juga tiba-tiba kayak pengen ketawa gara-gara kelakuan keponakannya ini baca doa makan gitu kan. Dari situ Yanto tuh kayak ngeplak panahnya, lu ngapain sih baca doa makan, mana takut itu ya. Tapi buktinya ketika selesai itu tuh ya memang si demitnya aja kali langsung pergi gitu cuy ya. Tak jatuh, Sivanya pingsan, si sosok ini pun jatuh juga cuy, ngeglinding. Dan itu bunyi kedengeran, bahkan rombongan yang depan pun tahu gitu ada suara ya, seolah kayak benda jatuh ke semak-semak yang besar gitu kan. Apaan tuh? Dari situ tuh Dika ini bilang Siva pingsan nih. Akhirnya mereka berhenti dulu dan ngeres nih. Dan pada saat itu pun Yanto bilang, nggak usah bilang dulu, biarin aja, bilang aja Siva ini kecapean gitu kan. Akhirnya dari situ ditanganin lah, dikasih minyak kayu putih. Dan setelah kasih minyak kayu putih, akhirnya siuman kan si Siva ini dan ditanya, Pak lu masih kuat nggak? Masih sih, masih kuat. Cuman kita ngeres dulu agak lamaan ya, biar kondisinya gua agak enakan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, nyantai kok. Lagian juga sebentar lagi gitu kan. Udah akhirnya mereka ngeres tuh dan ditanya kan. Yang lain tuh pada kepo. Ya sebenarnya kenapa sih Siva itu? Kagak apa-apa, emang kecapean aja kali. Ya wajar lah, namanya juga datang bulan kan, stamina pada ngedrop gitu kan. Coba lu juga kalau yang keluar darah lu, ya lu juga pasti capek lah, pegel gitu kan. Iya sih, ya udahlah biarin kita ngeres. Nah mereka tuh ngerokok dan ngopi kan. Mereka pun kayak buka kompor terus bikin kopi buat si Yanto ini juga. Nah ketika lagi mereka asik ngopi-ngopi ini, Yanto sama Dika ini memisahkan diri. Maksudnya kayak mereka tuh agak jauh dari tim yang lain. Dan ngobrolnya tuh kayak bisik-bisik gitu. Itu tadi apaan? Ya mana gua tahu, tiba-tiba jatuh. Kan kalau monyet juga kagak mungkin. Sosoknya juga ngeglinding. Itu tuh kata Yanto tuh sosok yang hampir sama atau mirip. Gua tuh digendayangin sama yang kayak begituan pas di salah satu. Atau itu ngapain sih Pak? Ya namanya juga orang datang bulan, bau amis, bau anyir. Ya mungkin seneng kali. Terus gimana? Ya kagak tahu, ya udah jagain aja. Yang penting selama Sivanya tidak ngaco, tidak kesurupan dan nggak lari kiri kanan, ya sudah, semuanya aman kok, terkendali. Dan kalau memang sudah sampai tenda pun ya mau nggak mau nanti salah satu dari kita harus ngeronda. Takutnya karena kan puncak salah satu ini seberangnya tuh jurang. Tiba-tiba masuk ke jurang kan bukan sulap bukan sihir kata Yanto. Iya sih, ya udahlah. Dan ditegur tuh sama beberapa temennya, lu pada ngapain sih? Dan ketika mereka pada kepo cuy, lu tahu nggak, ada sosok yang jatuh entah apa ya dari satu pohon. Jadi mereka kumpul nih, misalkan set, jaraknya tuh paling 1 meter lah antara satu orang ke satu orang, tapi kayak keliling gitu. Jarak beberapa meter, mungkin 5 meter dari samping. Mereka semua sadar, termasuk Siva pun sadar. Ada yang jatuh kayak sebongkah pohon segini gedenya gitu. Dan itu panjang, memang tidak berbentuk putih tapi anehnya cuy, harusnya karena kontur yang ketika barang itu jatuh itu tuh miring cuy, kayak tebingan atau jurang gitu kan. Tapi nggak ada bunyi ngeglinding, kayak berhenti aja atau keganjil sesuatu. Lah apaan tuh yang jatuh gitu kan, mereka semua pada kaget. Dari situ Yanto kayak bilang, yuk cabut yuk. Si Pak paksain ya, harus kuat. Iya om. Akhirnya mereka maksain nih jalan.
Nah kondisi yang awalnya tuh iya mereka tuh kayak fun, seneng, tiba-tiba yang depan itu pas mau mulai jalan atau udah jalan beberapa langkah kayak berhenti dong. Om Yanto, dari situ kan suaranya pelan gitu kan, dan yang depan tuh diem, semua diem, tiba-tiba ke belakang juga diem. Nih ngapa sih pada diem? Yang dari depan itu langsung lari ke belakang, langsung ngebisikin, Om, di depan ada kunti. Dari situ yang tuh kayak astagfirullahaladzim, yang bener lu. Iya bener, itu gimana? Lalu bukannya katanya nggak takut sama yang begituan? Ya bukan masalah nggak takut, takut mah takut, cuman kan selama ini naik gunung gua agak pernah ketemu sama yang begituan, apalagi ini depan mata banget. Ya terus gimana ini Om? Ya aku juga gak tahu lagi, garuk-garuk kepala kan. Ya udah coba gua ke depan. Dan pas dicek ke depan ternyata benar ada sosok kunti lagi ngejagain jalur mereka. Bingung kan, dan beberapa dari tim mereka ini kayak udah mulai ketakutan cuy. Om usir Om usir Om. Dalam hati Yanto tuh, gimana gue ngusirnya, gue hidup gue kagak ya. Dan ya Yanto dengan banyak pengalaman ketika dia naik gunung, dia cuma baca doa doang cuy. Dia tuh cuma bilang, lu yang di depan tolong pergi, gua kesini tidak ada niat macam-macam. Dan kalau memang kalian merasa terganggu dengan satu dari rombongan tim kita, tolong jangan ganggu dia. Dia juga tidak melakukan hal yang aneh-aneh, dan gua bisa pastiin dia tidak akan aneh-aneh. Dan tolong jangan ganggu tim ini. Singkat ceritanya, tiba-tiba sosok kunti itu tuh kayak minggir sendiri cuy, seolah kayak tahu apa yang ada di dalam hati Yanto. Dan kocaknya, lu tahu nggak, Dika ini langsung teriak dari belakang, tuh om gua lu liatin, keren kagak? Dari situ tuh semua kayak nengok ke Dika. Dan lu tahu nggak, semua nengok ke Dika termasuk Yanto. Yang depan itu tiba-tiba ngibrit atau jalan cepet cuy, ninggalin si Dika. Karena ketika Dika ngomong seperti itu, di belakang Dika itu ternyata ada satu sosok kuntilanak juga. Nah orang ini tiba-tiba ngapa pada jalannya cepet dah, gue ditinggalin gitu. Mana Om Yanto tiba-tiba di depan lagi kan. Udah bodo amat, jalan Dika ini. Jalan, dan dia baru mulai ngerasa bulu kunduknya tiba-tiba tuh kayak merinding gitu kan coy. Kayak aduh apaan sih ini gitu kan. Lu tahu nggak, dari bulu kunduknya merinding dan dia sadar bahwa di belakang ini ada sosok yang ngikutin, Dika ini coba memberanikan diri dan penasaran dengan sosok yang di belakang ini. Dika ini nengok pelan-pelan, tapi nggak nengok langsung begini cuy, tapi kayak bagian bawah. Di belakang itu ada kaki yang sama ngikutin, tapi dengan kondisi tidak menggunakan alas kaki, atau nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu cuy, nyeker men gitu kan. Aduh pantesan aja bocah-bocah pada ngebrit, di belakang ada yang ngikutin. Dan akhirnya dari situ pun Dika agak mempercepat jalannya. Tapi ketika mempercepat jalan ini, ada satu hal yang menurut Dika tuh aneh, seolah bahwa tas atau carrier-nya Dika ini kayak ada yang narik cuy. Kayak ada yang narik gini. Dari situ, aduh astagfirullahaladzim, ini apaan lagi ya. Ya semoga. Dari situ tuh akhirnya Dika tuh awal-awalnya mau baca doa makan lagi, tapi dia tuh tiba-tiba inget dengan surat-surat pendek gitu kan. Aduh ayo dong inget dong pala gitu, gara-gara panik mungkin kan cuy. Nah udah dari bisa baca surat-surat yang dia hafal, dan dia baru sadar cuy bahwa rombongan yang di depan itu udah kayak jauh banget, walaupun memang jaraknya masih kelihatan dari headlamp itu kan. Dika ini langsung teriak, "Oi tungguin, woi tungguin." Tapi kayak aneh, mereka ini kayak nggak ngedengerin omongan atau teriakan dari Dika ini cuy. Jalan terus. Dan singkat ceritanya nih coy, rombongan paling depan ini sudah sampai yang namanya di puncak Salak 1. Dari situ di beberapa orang itu atau beberapa tim itu nanyain ke Yanto ini, "Om, kita mau ngecamp di mana nih? Dan kalau misalnya di sini kan nggak mungkin, ini dekat petilasan atau makom gitu kan." Ya sudah katanya kita sebelah sana aja. Di sana ada tempat luas dan enak juga, biar nggak terlalu kenapa-napa sama si Sipa ini cuy. Nah yang aneh dari Sipa adalah ketika kalian misalkan udah tahu Salak 1, dan itu kan pas awal banget
Di sebelah itu ada makam atau petilasan cuy. Siva ini selalu nengok ke kanan, seolah kayak melihat sesuatu. Padahal semua yang lain pun tahu bahwa itu tuh nggak ada cuy, nggak ada apa-apa. Nah singkat ceritanya mereka tuh udah mendirikan tenda di situ, prepare lah gitu kan, dan sadar lah Dika kemana coy? Ada kok di belakang. Menurut penuturan dari rombongan mereka, Dika itu sebetulnya ada di belakang cuy. Dan rombongan yang di depannya Dika itu ngeliat, dan pas udah nyampe makom itu pun kayak ada di belakang gitu, dan ketengok juga. Dan dari situ wah kemana ya gitu kan, apa si Dika masih di sono tiba-tiba di makom gitu kan. Ya udah gini aja, kalian bikin tenda rapi-rapi, gue mau nyusulin si Dika dulu ya. Ya udah ya om, bawa headlamp tuh jalan kan sendirian. Pas lagi jalan ini dia ngelewatin lagi kan yang namanya si petilasan ini. Si Yanto ini teriak cuy. Yanto ini teriak, Dik lu di mana Dik? Ternyata nggak ada cuy. Kok nggak ada, kemana nih bocah kan? Turunlah dan masuk ke petilasan ini. Dan anehnya tuh kayak pengen aja ngelirik. Di situ ada sosok kakek-kakek lagi duduk. Dan kesenterin banget mukanya. Kondisinya pakaiannya serba hitam, menggunakan ikat kepala, dan mukanya tuh kayak keriput banget, tua banget, kulitnya agak hitam. Astagfirullahaladzim. Langsung balik. Kek, maaf ya kek, numpang-numpang. Kita kesini cuma mau menikmati alam sambil jalan turun. Dan pas lagi minta maaf seperti itu, kakek itu kayak ketawa. Bukan ketawa yang, ya memang sih kalau di gunung tiba-tiba ada ketawa yang aneh kan serem juga. Jadi seolah tuh kayak ketawanya tuh kayak ketawa ngeledek cuy. Gimana sih kalau orang ngeledek gitu kan. Di situ yang tuh kayak merinding, ser. Dan tiba-tiba jalan beberapa meter ngeliat saudaranya atau si Dika ini lagi ketakutan begini cuy. Pergi lu sambil baca doa makan. Dan pas kayak nengok kan, wah hilang nih. Gue buru-buru lari. Pas mau lari itu tiba-tiba nabrak ke si Yanto ini cuy. Pas lagi nabrak tuh Dika tuh kayak kaget, langsung tiba-tiba baca doa makan lagi. Lu ngapa sih tiap ketemu kayak begituan bacanya doa makan mulu? Makanya toh ngaji yang bener. Ya elah om, namanya juga panik kan. Lagian juga doa makan bagus itu, karena si Demitnya juga takut kali gue makan gitu kan. Tiba-tiba pergi tadi udah gue bacain. Lu aneh-aneh banget. Lu lihat apa? Tadi gue diikutin sama Kunti om, terus tiba-tiba ada aki-aki. Pokoknya banyak banget, gue puyeng banget, stres banget. Gue pengen buru-buru sampai ke tenda gitu kan. Yaudah yuk jalan lah. Pas lagi jalan ini, kondisi itu Yanto di depan, Dika di belakang. Yanto tahu dan sadar bahwa di petilasan itu ada sosok kakek-kakek yang entah udah pergi atau masih standby di situ. Yanto benar-benar jalan dan gak mau nengok ke kanan. Jadi kalau turun itu adanya sebelah kiri, kalau misalkan naik itu adanya sebelah kanan coy. Gak mau nengok ke sebelah kanan kan, nyenterin aja ke bawah. Nah yang konyolnya Dika ini tiba-tiba nyenterin ke sebelah kanan. Ya namanya juga celinguk karena ketakutan. Astagfirullahaladzim. Dan baru nyebut istighfar kayak gitu, tiba-tiba itu aki-aki ketawa lagi. Dari situ Yanto langsung ngebrit, Dika lu mah kelakuan bukannya jangan celangak celinguk malah celangak celinguk. Lari itu dan disusul dengan Dika. Akhirnya singkat ceritanya mereka tuh sampai di area camp yang ternyata memang di situ kondisinya sudah selesai lah prepare dari tendanya kan. Karena kondisi mereka yang napasnya kecapean ditanya kan, lu ngapa berdua gitu? Oh lu ngapa? Kagak apa-apa. Pokoknya gue udah capek banget, udah gue mau masuk tenda ya, ke dalam, dia bilang. Masuklah mereka ke dalam tenda dan akhirnya di situ pun yang lain pun sepakat bahwa Siva ini harus ditungguin sama Om Yanto gitu kan, biar nggak kenapa-napa. Memang sebetulnya pada saat itu tuh tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh, dan Yanto ini sempat ngeliyepin mata atau kayak tidur sejenak lah gitu. Ketika lagi tidur itu tiba-tiba Yanto ini ngimpi ketemu kakek-kakek yang barusan tuh, dan dalam mimpinya itu
Akhirnya kamu main lagi juga. Jangan kapok-kapok buat nengokin kakek ke sini ya. Tenang. Soal rombongan kamu, saya jamin tidak akan ada yang berani ganggu. Yang penting tolong jaga dan jangan sampai keluar tenda, atau jangan dibiarkan untuk pergi sendirian. Dan dari setelah itu tiba-tiba ada yang ngebangunin, om bangun om, bangun om. Dan pas bangun, kenapa lu mukanya begini om? Nggak apa-apa, makan udah jadi ya. Iya nih udah jadi. Singkatnya mereka tuh makan semua, termasuk Siva kan. Siva makan, lo nggak mau harus makan. Makanlah, dan yang lain pun disuruh untuk bikinin air hangat terus dimasukin ke botol biar bisa ngompres perutnya ini. Dan mereka pun semua nurut. Dan memang cuy, pada saat mereka selesai makan dan ketika mereka mau tidur, mereka tuh ngedenger banyak suara. Bahkan tendanya jadi Siva, Dika, Yanto dan salah satu temennya itu tuh ngedenger semua cuy, bahwa di luar itu banyak banget suara cekikikan, ketawa dan teror. Tapi Om Yanto ini bilang, dia tuh kayak, pokoknya ada suara apapun jangan keluar dan kalian jangan panik, tenang, gua udah tahu cara ngatasinnya. Yang penting selama kalian nurut sama gua, kalian nggak ngebantah omongan gua, kalian semua aman, besok turun selamat. Dan singkat ceritanya, walaupun pada saat itu malam terornya banyak dengan suara-suara aneh, singkat ceritanya mereka tuh bisa tidur pulas. Dan lu tahu nggak cuy, yang tadinya Siva ini dalam keadaan head, kan tidak mungkin dadakan tiba-tiba berhenti sendiri kan. Itu tuh tiba-tiba katanya, kok gue nggak berdarah lagi ya. Kayak seolah headnya tuh langsung berhenti di hari itu. Kayak aneh kan. Dan lagi, ternyata suara-suara itu didengar juga dengan tenda sebelah atau rombongannya dia ini. Dari situ tuh, wah bener sih gokil Gunung Salak gitu kan. Tapi Yanto ini bilang, sudah, yang penting selama ada sesuatu hal yang aneh kayak gitu, kalian jangan pernah takut untuk ke gunung. Yang pada intinya selama kalian memang niatnya untuk mau menikmati alam, alam pun tidak akan mengganggu kalian, atau penunggu sini pun tidak akan mengganggu kalian. Kalian percaya aja sama Tuhan kalian, banyak-banyak doa, banyak-banyak ngaji. Makanya lo kalau mau naik gunung pada pinter ngaji. Jadi kalau misalkan ketemu demit, jangan baca doa makan sambil nyindir si Dika ini. Dika ini tahu kan kayak nyindir gua nih aki-aki. Itu kayak kelamas doang. Dan dari situ tuh alhamdulillah tidak ada sesuatu yang aneh-aneh lagi. Dan mereka pun turun alhamdulillah dengan selamat. Namun ketika mereka mau sampai di pos Simaksi atau gapuranya pos 1 ini, tiba-tiba itu ada yang manggil namanya Yanto. Yanto lain kali mampir lagi ke sini dan nengok. Di belakang itu ada sosok kakek-kakek yang lagi senyum ke Yanto, yaitu kakek-kakek yang ada dalam mimpi dan yang ketemu ketika di petilasan. Dari situ Yanto kayak, apaan sih? Dia tuh langsung lari dan tahu nih Dika ini, lu ngeliat apaan? Kagak apa-apa. Dan setelah sampai itu tuh banyak yang ditanyain sama tim-timnya mereka. Tapi Yanto ini nggak mau cerita. Lu kalau pengen tahu ceritanya, lu dengerin tuh sama Dika dah. Gua kagak ada bakat untuk cerita, lu minta ceritanya dari Dika aja. Dan dari situ pun mereka semua terima kasih karena sudah dapat sebuah pelajaran yang bermanfaat. Sepanik-paniknya di gunung jangan pernah lari ke sana kemari, karena itu yang akan menimbulkan bahaya cuy. Dan kalau memang kita ketemu demit, ya udahlah baca doa atau kalian standby aja. Dan itu tuh benar-benar pelajaran yang berharga banget buat mereka. Dan setelah dari pendakian Salak pun mereka tuh jadi lebih pede. Termasuk Siva, bukannya kapok atau gimana-gimana, justru Siva pun ya lebih mawas diri atau lebih menjaga dirinya. Dan dari situ pun ada satu hal yang positif cuy. Dari semua rombongan ini tiba-tiba rajin ngaji semua cuy. Sampai sekarang katanya rajin ngaji semua. Benar-benar ya bagus lah gitu kan coy. Dan cerita ini tuh cukup sekian. Pelajarannya tuh banyak banget. Segala sesuatu yang positifnya silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.